Baik, jadi gini Bu, nanti bakal ada mahasiswa praktek dari Poltekkes Tasikmalaya itu sebanyak 99 orang. Oke, Ibu, itu untuk praktik klinik apa ya? Praktik klinik keperawatan medikal bedah Ibu. Oke, untuk waktunya berapa lama Bu? Untuk waktunya itu sekitar 1 bulan Ibu. 1 bulan dulu lama ya, dari mulai tanggal berapa itu Bu? Dari tanggal 16 Juni sampai 16 Juli Ibu. Oke, untuk ruangan yang dipakainya ruangan apa aja Bu? Ruang OK, ruang penyakit dalam, sama ruang bedah Ibu. Oke, ruang penyakit dalam, ruang OK, sama bedah ya, Iya, tiga ya Bu? tiga. Oke. Nanti juga bakal ada rapat mengenai praktik tersebut ya Bu ya, untuk menyamakan persepsi antara dosen dan CI ruangannya Bu ya. Oke, itu nanti yang menyiapkan ruangannya dari CI yang ke Poltekkes atau dari Poltekkesnya ke rumah sakit Bu? Dari Poltekkes ke sini Ibu. Oke, baik. Ya nanti tolong sampein ya Bu ya ke CI ruang OK sama ruang penyakit dalam ya. Oke. Nanti untuk tempat sama waktu rapatnya saya infokan kembali ya. Baik Ibu, baik, terima kasih ya Bu ya atas informasinya. Saya tunggu informasi lebih lanjutnya. Siap Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Bapak yang sudah menyempatkan hadir dalam rapat kali ini untuk membahas mengenai penyamaan persepsi tentang praktek keperawatan medikal bedah. Mangga untuk Bapak Ibu dosen dari Poltekkes bisa disampaikan saja ya. Baik, terima kasih Bu Nanda telah memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan tentang penyamaan persepsi pada kali ini. Sebelumnya, kami dari perwakilan dosen keperawatan medikal bedah Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya ya Ibu. Untuk itu silahkan Ibu CI untuk membuka buku panduan yang sudah kami berikan. Silahkan buka di halaman 16. Nah, di situ tertera jumlah mahasiswa itu sebanyak 99 mahasiswa. Kemudian shiftnya yang digunakan itu shift pagi dan shift siang. Untuk shift pagi itu dimulai jam 7 sampai jam 2 siang. Kemudian shift siang itu dimulai dari jam 2 siang hingga jam 9 malam. Kemudian di sini karena KMB ya Ibu. Jadi di sini kami tuh menggunakan ruang bedah, kemudian ruang penyakit dalam, dan satu lagi itu ruangan OK. Mungkin dari teman-teman yang lain, ibu dosen yang lain silahkan untuk menyampaikan. Baik, selanjutnya itu ada cara pengerjaan LP dan ASKEP ya Ibu. Di situ sudah tertera dari cara mengerjakan dari pengkajian sampai ke evaluasi. Untuk ASKEP-nya dan LP-nya juga udah ada ya Bu. Jadi tinggal nanti sesuaiin aja sama LP sama ASKEP yang sudah dikerjain dari mahasiswanya. Tinggal disamain aja. Baik Ibu Bapak sekalian, izin menambahkan ya, untuk di buku panduan mulai dari halaman 24 itu nanti ada format penilaian ya Bu, baik itu LP dan ASKEP. Nanti juga di akhir stase mahasiswa itu ada ujian tindakan dan juga ada responsif. Semua format penilaiannya sudah ada di buku panduan semua ya Bu ya. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang ingin ditambahkan? Terima kasih atas kesempatannya. Izin bertanya Ibu sebelumnya, untuk tadi kan disampaikan sama Bu Nadia terakhir itu ada ujian tindakannya di akhir stase. Nah itu tuh ujiannya di setiap pindah ruangan atau di ruangan terakhirnya aja ya Bapak Ibu? Baik,
Ibu CI izin menjawab. Jadi mahasiswa itu ujiannya di ruangan akhir via dinasnya. Jadi pokoknya minggu terakhir sebelum berpindah ke rumah sakit lain itu nanti minggu terakhirnya dilakukan ujian dulu. Nah, untuk ujiannya sendiri itu diserahkan kembali ke Ibu CI mau dilakukan tindakan apa. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Untuk Bapak Ibu CI yang lain mungkin ada yang mau ditanyakan lagi? Mungkin Bapak Ibu dosen, saya izin bertanya terkait logbook. Di sini kan banyak banget ya targetnya. Nah itu tuh ada minimal pencapaiannya nggak ya Bu? Soalnya kan kebetulan banyak sekali. Baik, sebelum izin menjawab Bu, untuk targetnya yang dibukukan ada 50 target pencapaian. Untuk mahasiswa diharapkan dapat memenuhi semua targetnya 100% sebanyak 50 target pencapaian tersebut. Untuk minimalnya itu kami mengharapkan mahasiswa untuk 80% dari target pencapaian, berarti 40 yang terlaksana. Bagaimana Bu? Apakah ada yang ditanyakan? Baik, terima kasih Bapak Ibu atas jawabannya. Mangga dari Ibu CI yang lain barangkali ada tambahan. Izin bertanya untuk Bapak dan Ibu dosen, untuk pembuatan askep dan laporan pendahuluan itu apakah untuk di semua ruangan atau hanya di ruang yang diujikan saja? Ibu, untuk terkait askep ya, nanti mahasiswa itu membuatnya di setiap ruangan Bu, jadi ada 5 ruangan, jadi semuanya dibuat seperti itu. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Baik Bu, terima kasih atas jawabannya. Untuk si yang lain barangkali ada yang ditanyakan. Baik, izin bertanya, Ibu Bapak dosen, untuk shiftnya ada shift malam enggak ya? Baik, izin menjawab ya. Untuk shift malam itu tidak ada ya Bu. Sesuai yang sudah saya sampaikan tadi, untuk mahasiswa itu hanya 2 shift pagi dan shift siang saja. Bagaimana Bu? Ada yang tanyakan lagi? Baik, terima kasih Ibu atas jawabannya. Mangga. Sebelumnya izin bertanya, untuk mahasiswa dan mahasiswi yang sakit ataupun izin, itu ketentuannya gimana? Apakah ganti hari atau bagaimana? Gitu. Terima kasih. Baik, Ibu Fatin, saya izin menjawab ya. Untuk mahasiswa yang keterangannya sakit itu bisa melampirkan surat keterangan sakit dari dokternya. Untuk pergantian dinasnya itu bisa dikalikan dengan 1 kali dinasnya. Kalau misalnya yang izin itu digantikan 2 kali dinasnya, dan tanpa keterangan atau alfa itu diganti 3 kali dinasnya. Jadi nanti sesuaiin aja Ibu, yang ada di buku panduan sudah ada keterangannya di halaman 13. Baik Ibu Hana, terima kasih banyak atas jawabannya. Baik Bu, sepertinya cukup dari kami untuk pembahasan buku panduannya. Sekali lagi kami titip untuk mahasiswa-mahasiswi kami yang akan praktek kritik di rumah sakit ini, mohon bimbingannya apabila dari mahasiswa-mahasiswi kami masih ada yang belum paham dari materi-materi. Dari kami sudah diajarkan, tapi dari kaminya izin menitipkan mahasiswa-mahasiswa tersebut ya. Oke, baik Bapak, Ibu dosen sekalian, kami menerima dari para CI atas penitipan mahasiswanya. Diharapkan selama mahasiswa di rumah sakit ini mendapat banyak ilmu yang ada di lapangan ya Bapak Ibu semuanya. Iya, kami juga meminta maaf ya apabila ilmunya tidak sesuai dengan ilmu kampus, karena yang di rumah sakit itu ya seperti Bapak Ibu tahu, yang di lapangan itu biasanya berbeda dengan pihak kampus. Tapi kami semaksimal mungkin akan membimbing mahasiswanya sebagaimana yang diajarkan di kampus. Baik, untuk rapat kali ini mungkin cukupkan ya. Untuk pembahasan tadi mungkin sudah dibahas oleh Ibu dosen sama Bapak dosen juga. Nah, untuk itu saya akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang. Selamat datang di semester
akan membahas tentang pembekalan buat kalian nanti untuk praktek klinik keperawatan medikal bedah yang 1 dan 2. Untuk pembekalannya nanti akan disampaikan oleh Pak Bodi dan dosen-dosen KN lainnya ya. Boleh langsung saja Pak Bodi. Baik, terima kasih Pak Niko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana keadaannya anak-anak, sehat? Sehat. Saya harap kalian selalu sehat ya. Jaga pola tidur, jaga pola makan. Seperti yang kita ketahui bahwasanya tertera di dalam karir akademik, kita akan melakukan praktek klinik keperawatan medikal bedah 1 dan 2 selama 1 bulan dari mulai tanggal 16 Juni sampai 12 Juli. Yang bertepatan di tempatnya tuh di rumah sakit Kanjalak dan rumah sakit pemuda ya. Nah, terus untuk praktek klinik ini kalian harus bisa menjaga nama baik kampus, nama baik prodi, sama nama baik instansi. Mungkin nanti untuk penjelasan lebih lanjutnya akan dijelaskan oleh Ibu Nadia. Ya. Baik Ibu, terima kasih. Anak-anak tadi kan sudah dibagikan perpaduannya ya. Bisa dipelajari lagi ya bagaimana cara buat LP dan asapnya. Terus ada juga target pencapaian kegiatan yang harus kalian lakukan itu minimal banget 80% ya. Jadi dimaksimalkan dalam pelaksanaan praktiknya. Terus tetap sehat selalu dan semangat ya. Mungkin dari Bapak Ibu dosen yang lain ada tambahan? Baik, izin menambahkan nih Bapak Ibu untuk jadwalnya kan selama 1 bulan praktek ini. Nah, untuk 2 minggu pertama itu di gelombang 1 itu di rumah sakit Karangjala, kemudian di gelombang 2-nya di rumah sakit pemuda. Jadi antara kelas A sama kelas B itu 2 mingguan, jadi rolling nantinya ya. Terus untuk shiftnya, kalau shift pagi itu mulai jam 7 sampai jam 2, kemudian siangnya itu dimulai dari jam 2 sampai jam 9. Nah, untuk praktek kliniknya itu nanti di ruangan penyakit dalam, kemudian penyakit ruang bedah, sama nanti tambahan di ruang OKA. Baik ya anak-anak, gimana setelah dijelaskan tadi sama ibu dosennya? Apakah ada yang bertanya? Ibu izin bertanya. Iya. Untuk prakteknya itu yang dibawa apa aja ya Bu peralatannya Bu? Izin jawab ya, izin masuk. Untuk alat-alat yang dibawa saat praktek itu ada alat singkir, tapi lengkap ya, harus dibawa. Kalau setiap dinas pokoknya harus dibawa. Terus ada APD, ada handspoon, jangan lupa juga masker selalu dipakai. Sama mungkin alkohol swab juga barangkali kan di di ruangan barangkali habis, jadi bisa pakai sendiri. Nah, itu aja. Terima kasih Bu. Ya. Ada lagi? Sudah cukup. Baik, kalau cukup, saya kembali ingatkan kalian selama praktek lahan di rumah sakit kalian harus jaga kesehatan, juga dikerjakan. Lalu kalian juga harus jaga sikap di sana, jaga nama baik. Mungkin cukup dari saya. Dari ibu bapak dosen yang lain ada? Cukup Ibu, ya cukup. Udah saya tutup. Bila Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.